Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama awwalul hasabu fi yawmal qiyamah as-shalah fa in saluhat saluha sa'il amali wa in fasadat fasadat sa'il amali. Qala fa in saluha anjaza wa aflaha. Pimpinan ranting pembicaraan kunjung dua yang saya hormati dan seluruh anggota yang saya kenalkan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, khusus kepada tuan rumah Abu Yanto sekeluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahinya. Allahumma barik lahu bima razaqtahu wa lahu warhamhu. Berkah rezekinya, umurnya, keluarganya, usahanya, dan seluruhnya, juga termasuk kita semua yang pada malam hari ini bersama-sama untuk ngaji bareng. Ngaji bareng itu artinya diskusi ya. Hanya di sini bukan lebih pandai, tapi hanya mengantarkan saja. Nanti silakan untuk saling berbagi, saling sharing. Salawat salam mudah-mudahan tercurah kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita masih membahas tentang sholat, kitab sholat dalam APT Himpunan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang ketiga. Malam hari ini edisi terakhir, edisi ke-8. Jadi kalau kita simpulkan dari edisi pertama sampai yang terakhir ini, bahwa sholat sebagaimana yang ditulis dalam Himpunan Majelis Tarjih ini adalah apa yang sudah diberikan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sholat itu adalah ibadah tauqifiyah atau tauqifi. Dalam kaidah fikih sering disampaikan bahwa al-aslu bil ibadah atau tauqifi wal ittiba'. Dalam kaidah yang lain, al-aslu bil ibadah at-tahrim wa tabattul atau wal batlu illa ma ja'a bihi dalilun ala awamirihi. Jadi asal dalam hal ibadah ini adalah haram atau batal, kecuali yang diperintahkan dalam Al-Quran maupun hadis. Al-aslu fil ibadah at-tauqif. At-tauqif itu adalah apa-apa yang sudah disampaikan oleh Rasul berdasarkan wahyu. Itu namanya at-tauqif, tauqifi. Jadi dari sononya seperti itu. Ya, seperti sholat jumlahnya itu memang seperti itu namanya tauqif. Bacaan Al-Quran itu ya seperti itu ya. Jumlah ayatnya seperti itu, suratnya seperti itu, dari sananya seperti itu namanya at-tauqif. Nah, dan dalam pelaksananya adalah al-ittiba. Pelaksanaannya itu mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ini yang paling penting. Karena apa? Karena yang ada di dalam masyarakat ini
ibadah itu tidak. Maka prinsip kita adalah kaidah fikih yang kedua adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi barang siapa yang beramal, ya, mengerjakan suatu amal yang tidak ada perintah dari Rasul, itu tertolak. Maka sungguh sangat heman, ya, sangat sayang kalau sudah capek-capek, sudah sudah waktu korban ini dan itu, tapi tidak diterima. Nah, makanya prinsip ini harus kita pegangi dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa melaksanakan yang diterima oleh Allah, itu harapannya. Dan tentunya ibadah yang diterima di samping ittiba Rasulullah juga dalam pelaksanaannya itu ditambahi syaratnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, ittiba. Nah, tentunya tambahan lain adalah ilmu, ya. Jadi ilmunya ikhlas bagaimana, ilmunya ittiba, ya, mengikuti yang seperti apa, perlu ilmu. Termasuk tambahan lagi untuk menambah derajat tingkatan ataupun bobot, ya, amal itu adalah khusyuk. Maka tadi dalam mukadimah saya sampaikan surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46, wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Nah, penolong kita itu adalah sabar dan sholat. Itu penolong yang pasti oleh Allah dan jaminan. Ya, kalau orang itu bisa sabar dan sholat, ya, akan mendapat jaminan dari Allah, ditolong oleh Allah. Nah, sabar itu apa juga termasuk ini perlu ilmu juga. Nah, termasuk di sini wa innaha lakabiratun. Ya, jadi sholat sabar ini berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, maka di sini sedikit saya sampaikan sebelum bahas yang terakhir ini, apa itu khusyuk? Ya. Khusyuk yang selama ini kita artikan sebagai fokus, konsentrasi. Memang kalau 100% ketika sholat kita akui, ya kayaknya tidak bisa konsentrasi dan fokus, ya. 100% ada dari mulai takbir sampai salam. Saya kira kayaknya kalaupun ada ya mungkin sekali, ya mungkin ya sekali, atau pas mungkin lagi utang kayak gede-gede atau lagi sakit sih parah, ya, atau lagi dapat tekanan itu mungkin bisa, ya. Tapi kalau hari-hari biasa 5 kali sehari itu kira-kira ya konsentrasi. Maka ada ulama yang menjelaskan sebetulnya yang namanya khusyuk itu artinya adalah al-khudu wa tadarru', ya. Al-khudu itu artinya pasrah kepada Allah secara total, ya. Artinya betul-betul ketika kita sholat itu ya memasrahkan sepenuhnya kepada Allah, nasib kita bagaimana, ya, keadaan kita bagaimana, masa depan kita bagaimana, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti yang pertama, arti khusyuk, al-khudu. Kemudian tadarru', ya, rendah hati. Nah, makanya pelaksanaan sholat yang bisa khusyuk ini, yang berarti khusyuk dan tadarru' ini atau tawadu, ya, tawadu ini memang harus diawali dengan syarat atau sebelumnya itu harus disiapkan, ya. Makanya kalau ingin kita sholatnya khusyuk, pertama harus apa? Ya harus kita siapkan segalanya secara lahir dan zahirnya, zahir dan batin. Nah, jadi contohnya secara lahir itu kita berpakaian yang bagus, ya. Tentunya pakaiannya berbeda dengan kita kerja. Nah, kalau kerja gimana Pak? Kalau kerja ya memang nggak bisa, ya. Tapi ya kalau bisa khusus dan sholat pakai. Yang kedua pakai wangi-wangian, gitu kan, sunnah seperti itu. Itu mendukung, ya, mendukung pelaksanaan itu bisa khusyuk. Ketiga
badan harus bersih, kalau bisa mandi. Nah, kelihatannya nyaman ketika bersih badannya ya, mandi, wudu yang sempurna. Itu akan mempengaruhi kekhusyuan seorang dalam sholat. Nah, yang paling penting juga dalam hal ini, ketika kita mau sholat, ya, kita betul-betul seolah-olah azan yang kita dengarkan ketika akan sholat adalah panggilan Allah yang terakhir. Ini yang juga jarang yang kita bayangkan. Jadi ketika kita itu melihat teman kita, saudara kita, tetangga kita sekarang banyak yang meninggal ya. Tadi di pondok pesantren itu ada penemuan dari Dinas Kesehatan, katanya per 25 ini ada 1080 orang yang positif ya. Tegal ya, kalau Tegal. Iya, kemarin tadi ya. Kalau kemarinnya itu masih 1045 ya, kemudian sehari tambah 35. Jadi memang Tegal itu ya, mungkin yang lain juga seperti itu. Nah, ini sebagai kehati-hatian atau punya informasi yang sekaligus sebagai kewaspadaan. Tapi tadi ya, berarti Pak Haji Rosyidin bahwa jangan sampai kabar yang seperti ini kemudian membuat kita itu malah tambah jauh dari Allah. Artinya ngaji nabrai ya, terus sholat jangan nabrai ya, itu amat rugi menurut saya. Walaupun ya instruksi dari atau maklumat dari PP memang jangan dijalankan dulu. Ya, kalau menurut saya PP yang seperti itu, keputusan seperti itu bagus ya, baik juga karena itu secara umum ya. Tapi dalam hal ini kondisional dan tergantung pribadi masing-masing. Kalau semuanya harus off, ya oke-oke saja. Ya, artinya pergi kemana tidak boleh, ya, kemana-mana nggak boleh, nggak masalah ya. Tapi kerja masih oke ya, ke pasar ramai, kemana-mana ramai. Sementara di masjid sepi, pengajian sepi kan kayaknya tidak imbang ya. Padahal ya waktu ya, padahal ngaji itu tadi penting, lebih penting daripada yang lain. Makanya ini ya, anggaplah atau bayangkan bahwa azan yang didengar tadi adalah seolah-olah azan yang terakhir, sehingga sholat yang kita kerjakan pada saat ini adalah sholat yang terakhir. Itu akan membawa kekhusyuan. Dan ketika sudah mulai sholat juga kita rasakan betapa banyak dosa yang sudah kita kerjakan ya, dan kita bawa dalam sholat untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kadang kalau ada orang meninggal itu kan telah pulang ke rahmatullah ya, jadi itu pulang ke rahmatullah itu sama dengan kita ketika ada azan ya, itu panggilan azan, artinya panggilan Allah ya. Kita juga kadang nanti suatu saat dipanggil oleh Allah, artinya pulang ya. Maka bayangkan panggilan azan ini adalah sebagai panggilan terakhir, sehingga kalau bayangkan seperti itu insya Allah akan bisa totalitas ya, pasrah sepenuhnya kepada Allah. Maka sebetulnya orang-orang yang bisa sholat khusyuk seperti ini ya, itu memang hidupnya sangat hati-hati. Jadi kayaknya hari panutang yang mikir-mikir ya, yang panutang bukan orang bisa nyaur, tapi butuh ya. Tapi kalau utangnya utang untuk kebutuhan primer mungkin tidak. Cuma kan kadang-kadang sekarang banyak orang yang hutang untuk kebutuhan sekunder ya. Jadi motoris anyar pengen tuku maning si model anyar ya. Nah ini khusyuk ya, jadi wa innaha laqadiratun illa al khashiyin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Tadi bahwa khusyuk ataupun tidak khusyuknya seorang ketika sholat ini sejauh dan sebesar apa keyakinan dia terhadap akan bertemunya dengan Allah, akan kembalinya kepada Allah.
Jadi semakin yakin dia itu akan kembali dan bertemu dengan Allah, maka semakin khusyuklah dia itu ketika salat. Tapi kalau masih ragu, ya apa ora ya ora ya, maka kata-kata dalam Al-Qur'an pakainya yadunnu. Ya, yadunnu itu kata Ibnu Jarir itu bermakna musyarak, artinya bisa, prasangka, sangkaan, ya ragu artinya, atau bisa makna al-yakin, artinya yakin betul-betul akan terjadi. Makanya di sini tergantung orangnya, ya. Maka di sini al-imanu yazdad wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa kurang. Bertambahnya iman itu karena bertambahnya ketaatan kita kepada Allah. Ya. Jadi yang mungkin kemarin sholatnya ya masih ya bolong-bolong, artinya bolong-bolong jamaahnya ya, bukan. Itu sholat jamaahnya ya. Mungkin telat, mungkin atau ketinggalan ya, sekarang kita tingkatkan. Kalau sudah bisa jamaah terus ya kita tingkatkan lagi durasi waktunya, mungkin diperlama. Nah makanya di sini nanti di bagian akhir saya tuliskan kembali ini tentang bacaan sholat ya. Itu saya maksudkan biar membantu kekhusyuan kita di dalam sholat, dari mulai takbir sampai doa iftitah itu betul-betul kita paham artinya. Sehingga kalau paham artinya, insya Allah ini juga akan membantu kekhusyuan ya. Akan lebih yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di sini sholat itu intinya kan doa ya. Nanti doa kalau kita itu tidak konsentrasi, tidak betul-betul memohon kepada Allah, ya artinya tadi keyakinannya kurang, karena ilmunya kurang mungkin, ya, itu akan menjadi kurang segalanya. Maka akan membantu kekhusyuan kita ketika sudah paham apa itu artinya Allahumma ba'id baini, ya. Jauhkanlah ya, antaraku dan antara kesalahan-kesalahanku, ya, sebagaimana kau jauhkan antara masyrik wal maghrib, timur dan barat. Allah menakini ya Allah, ya Allah, betapa banyak dosa-dosa saya ya Allah, dosa mata, dosa mulut ya, mungkin dosa tangan, tangan palsu ya. Sekarang kan memang ya lembaga-lembaga yang bekerja di instansi-instansi kayaknya nggak bisa jujur 100% ya. Karena memang ya tadi ya harusnya untuk ini, tapi yang digunakan untuk ini, sehingga ada palsunya, tangan dosa, kaki dosa ya. Nah, makanya di sini mohon pada Allah nakini ya, sucikanlah kesalahan-kesalahanku sebagaimana saud al-abyad minad danas, sucinya pakaian putih dari kotoran. Cucilah dosa-dosaku ya Allah sebersih-bersihnya dengan air, dengan salju, dengan barut, dengan embun. Terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, minta perlindungan kepada Allah seterusnya ini. Jadi sekali lagi doa-doa dalam sholat itu adalah doa-doa yang inti, yang kalau kita tahu dan betul-betul memahami, merenungi apa yang ada dalam makna kalimat-kalimat tersebut, sungguh akan apa namanya ya, kebutuhan manusia itu akan terpenuhi ya. Jadi apa yang dijanjikan oleh Allah, "Bila sa'alaka ibadi anni ujibu da'wata da'i", ya aku akan penuhi ya, akan saya penuhi, akan aku ijabahi doanya. Bidadaan ketika dia itu berdoa betul-betul akan dirasakan bagi orang yang sudah bisa sholatnya khusyuk. Nah, karena memang yang mungkin belum itu karena belum khusyuknya, sehingga apa yang menjadi permintaan kita itu belum terkabulkan. Jadi rata-rata kita mintanya apa sih? Nah, mintanya apa kira-kira? Sehat ya, apalagi dalam kondisi seperti ini ya. Rezekinya lancar ya, anaknya pada soleh-solehah,
terus apa lagi? Rezeki lancar. Ya, rezeki lancar. Bojo. Sing durung sing. Telat maning kan sebab bojo tua apa. Oleh bojo soleh, Lurus saya kenal. salihah ya. Jadi intinya itu dalam doa itu terkenal satu jagat Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau sudah diberi oleh Allah kebaikan dunia, kebaikan akhirat, itu sebetulnya sudah apa sih yang ingin lagi dicapai oleh manusia? Itu sebetulnya di situ inti doa sudah terkumpulkan. Cuma sekali lagi ketika kita berdoa Robbana atina fid dunya hasanah, betul-betul minta kepada Allah kebaikan apa enggak? Kadang-kadang hanya cuman ucapannya saja tapi hatinya enggak nyambung kepada Allah. Ini yang mungkin seperti itu. Ya. Termasuk baca-baca sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ya cuma bacaan saja tapi belum nyambung. Belum nyambungnya ini karena belum satu apa artinya belum tahu tadi. Ya, makanya kita belajar bersama. Ya, itu jadi as-sholah itu ad-doa. Jadi inti dari sholat itu adalah doa. Perlu diketahui doa permintaan yang namanya minta kepada Allah ini berbeda dengan minta kepada makhluk. Jadi semakin Allah banyak diminta semakin senang Allah, semakin suka. Ya, berbeda dengan ketika orang minta kepada makhluk, ya semakin banyak minta semakin disengiti, itu perbedaannya. Kita kalau berdoa pada Allah, berdoa pada Allah terus dikabulkan dengan yang tidak, pengennya yang mana? Pengennya dikabulkan ya. Padahal, nah ini yang perlu juga kita belajar. Padahal belum tentu ketika doa terus dikabulkan itu adalah baik bagi kita untuk masa depan. Maka ya kadang-kadang Allah itu ya tidak mengabulkan doa hambanya dalam rangka mencintai dia. Karena yang namanya doa itu di samping ya meminta kepada Allah sebagai ibadah juga dapat pahala, juga semakin dekat kepada Allah. Nah, makanya sebetulnya semakin orang itu berdoa kepada Allah itu semakin banyak pahalanya dan semakin dekat. Dan perlu diyakini juga tadi kata-kata Al-Quran tadi, Fayastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya Allah akan mengabulkan doa kita kalau kita yakin. Hanya kita mungkin ilmunya belum tahu apa yang dikehendaki oleh Allah dengan yang diharapkan kita. Karena pengabulan doa yang kita panjatkan pada Allah bisa berupa langsung diberi apa yang diminta, atau bisa berupa dihindarkan dari penyakit, ya corona mungkin ya, atau mungkin ya ditunda apanya, atau mungkin dihindarkan dari bala ya, musibah yang lain. Termasuk ditunda tadi sebagai simpanan. Jadi walaupun kita itu merasa belum dikabulkan, tapi ingat itu adalah simpanan yang akan kita tunai nanti. Karena dunia itu adalah tempat usaha, tempat kita mencari bekal nanti untuk akhirat. Maka orang yang yakin akan firman Allah tadi terus ya berdoa, ya Allah, terus berdoa semakin. Cuman tadi ya memang kita itu tidak lepas dari yang namanya godaan setan. Maka auzubillahi minasyaitonirrajim ini termasuk menyingkirkan godaan setan. Ketika orang berdoa lama kemudian tidak dikabulkan, pasti setan akan berbisik, ya suwe ya orang dikabul-kabul ya berarti Gusti Allah ora adil kayak ya kancane kon sugih dene kon baik. Ya setan ya, sehingga kan kadang ya sih ya bisa ada ya. Nah ini ya. Padahal kok ngaji ya, disuki ya. Padahal orang ngaji, padahal orang jujur kerjanya tapi suki ya. Nah ini menjadikan kita kadang-kadang ya tertipu dengan godaan setan yang sangat halus. Nah, makanya yakin itu sangat
dibutuhkan dalam setiap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian kita bahas yang terakhir, bahasan terakhir ini. Jadi ketika sholat ya kita ulangi secara singkat dari awal. Sholat diawali dengan niat ya, niat dalam hati. Bismillah, ketika kita bismillah niat dalam hati sholat apa, kemudian setelah niat takbir, mengangkat kedua tangan setetang dengan bau ya, atau mengkibaihi, atau mungkin dengan kedua telinga di atas dua. Terus bersedekap, yang satu tangan kanan memegang tangan kiri, tidak di atas dada atau ditaruh di dada. Kemudian setelah itu baca doa iftitah, setelah itu kemudian Fatihah, surat atau ayat ya. Surat itu artinya lengkap, satu surat atau ayat itu berarti beberapa ayat dari surat. Kemudian ruku, nah, bacaannya sudah apa, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Tapi kalau bisa jangan cepat-cepat ya, kalau cepat ya artinya kabur ya. Tapi kalau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, itu akan terasa dalam hati. Ya Allah maghfirli, ya Allah ampunilah aku ya. Cuma danuk imamnya cepat sepiman Pak. Akhirnya cepat ya. Itu ada susahnya seperti itu. Makanya apa gunanya sholat sunnah? Ini dalam rangka untuk melengkapi sholat yang kurang. Jadi pengennya khusyuk tapi imamnya cepat, kan harus ikut imam. Nah, makanya dilengkapi ketika sholat sunnah, terutama sholat malam seperti itu. Nah ini ya, kemudian setelah itu ruku dengan tumak nina, i'tidal dengan tumak nina, ambil mengangkat tangan lagi sampai Allahu liman hamidah. Nah, kemudian ruku, setelah ruku sujud tanpa mengangkat tangan, langsung sujud. Nah, 7 anggota harus nempel muka itu berarti dahi dengan hidung. Ya, kemudian kedua tangan, kedua kaki, kedua dengkul, 7. Hidung nempel itu ya? Ya, hidung itu nempel. Jadi muka itu angkat dahi dengan hidung. Kemudian duduk di antara dua sujud, iftirosh, ya, artinya kakinya di sana untuk kaki duduknya. Kemudian sujud yang kedua, kemudian bangkit untuk melanjutkan rakaat yang kedua dengan duduk sebentar ya. Duduk namanya duduk istirahat. Nah, jadi duduk istirahat sebentar tanpa ada bacaan, langsung duduk kemudian berdiri. Dilanjutkan rakaat yang kedua seperti itu. Nah, kemudian sampai ke rakaat kedua, kalau sholatnya 3 ataupun 4 rakaat, tahiyat awal. Tahiyat awal itu bacaannya dari mulai tasyahud ditambah dengan bacaan sholawat, ditambah doa tambahan yang rakaat pertama itu adalah Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu kalau waktunya, kalau berjamaah ada, kalau nggak ada ya tadi sampai hamidul majid. Nah, doa tahiyat awal dengan tahiyat akhir itu sama, hanya ada tambahan doa yang akhir ya. Tadi doa yang tahiyat awal itu Allahumma inni dzalamtu nafsi. Kalau di tahiyat akhir doanya adalah minta 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini 4 perlindungan. Pertama dari azab kubur, fitnah mati, fitnah hidup itu mati, kemudian dari fitnah dajjal. Nah, itu yang sahih. Nah, kemudian ada tambahan lagi doa bebas, silakan. Dalam hadis itu kalau dalam tahiyat akhir mau ditambah dengan doa yang lain, yang ada riwayatnya itu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu. Tapi kalau doa yang muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik itu hadisnya dhaif ya. Jadi yang sahih itu malah doa yang tadi Allahumma a'inni, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ya.
Kemudian ya tadi rakaat pertama tahiyat awal, kemudian dilanjutkan rakaat yang ketiga ya. Rakaat ketiga dengan keempat berbeda dengan rakaat pertama dan kedua. Bedanya adalah tidak ada doa iftitah yang pertama, yang kedua tidak ada bacaan surat ataupun ayat setelah Fatihah. Itu bedanya. Dan beda yang ketiga adalah sir ya, setelah rakaat 1 dan kedua, rakaat ketiga dan keempat. Nah, kalau sholat maghrib ya dengan sholat isya itu rakaat ketiga dan keempatnya itu adalah sir, artinya pelan bacaannya. Itu. Nah, kemudian setelah itu duduk tawarruk ya, terakhir berdoanya tadi di dalam itu, kemudian salam. Nah, salam di sini sebagaimana kemarin disampaikan di sebelumnya bahwa salam yang paling sahih sebetulnya kalau menurut riwayat Muslim, Bukhari, Tirmidzi, Dawud ya, dan yang lain-lain itu adalah assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu tapi dalam himpunan Majelis Tarjih ini boleh ya berdasarkan hadis Dawud ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, walaupun menurut Abdullah Asy-Syakir ini dalam bukunya ini Syakir Jamaluddin MA itu mengatakan bahwa yang sahih itu sebetulnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kekiranya assalamualaikum warahmatullahi saja. Karena ketika diteliti di dalam kitab sahih atau apa namanya Sahih Abu Dawud ya, itu ada cetakan yang dua berbeda. Artinya cetakan yang pertama itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi cetakan yang lain itu pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang kedua assalamualaikum warahmatullahi ya. Sehingga menurut ayat di sini tidak mungkin ini betul semua, pasti ada kekeliruan ya. Jadi harus dilacak manuskrip yang aslinya seperti apa. Nah, makanya di sini ada perselisihan, tapi ya tadi Majelis Tarjih memutuskan boleh ya, boleh sama, artinya sampai wabarakatuh kanan maupun kirinya. Jadi makanya di sini dalam Majelis Tarjih yang jilid ketiga boleh ya salah satu di antara bacaan salam sampai assalamualaikum warahmatullahi saja boleh, sampai lengkap juga silahkan. Ini sampai di sini saya tambahi yang mungkin sebagai keterangan ini. Yang namanya sholat kadang-kadang kan lupa ya. Ada yang pernah sholatnya lupa. Iya. Ya karena al-insan makhluk khata', manusia katanya ya. Nah ini dalam hal ini ketika lupa harus apa? Sujud ya. Ada dua sujud, namanya sujud sahwi, yang kedua sujud syukur, yang ketiga sujud tilawah ya. Yang keempat sujud biasa ya. Jadi 4 sujud, macam-macam sujud. Nah yang perlu kita ketahui di sini sekedar apa itu penjelasan atau tambahan sujud sahwi. Jadi sahwi itu artinya lupa. Nah yang pertama bahwa yang namanya sujud sahwi itu pertama bisa karena penambah atau tertambahnya rakaat, jumlah rakaat. Jadi umpamanya sholat isya harusnya 4 tapi 5 ya, maka ini kesalahan. Maka ketika kesalahan tambah rakaat, ini sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Caranya gimana? Setelah salam terus takbir, Allahu Akbar sujud ya, terus Allahu Akbar duduk antar 2 sujud, kemudian sujud lagi yang kedua. Artinya 2 sujud, 2 kali sujud, kemudian salam. Berdiri dulu Ustaz. Enggak usah ya, jadi Salam lagi berarti Ustaz. jadi ya, jadi setelah tadi malam 5 rakaat ya, karena
tambah satu berarti salah, maka kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar, Sujud. ya sujud, terus bangun Allahu Sujudnya tidak Akbar, baca kan? baca, Baca Ya. seperti sujud. iya, terus Allahu Akbar sujud lagi, Allahu Akbar, terus kemudian salam lagi. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kesalahan kurang rakaat. Jadi harusnya 4, cuma 3, ya. Ya, maka di sini pertama menambah dulu kekurangan. Jadi setelah salam nambah langsung berdiri terus Allahu Akbar, terus menambah 1 rakaat dari Fatihah terus sampai salam lagi. Setelah itu kemudian baru sujud sahwi. Caranya seperti tadi. Setelah salam 2 sujud. Yang 2. Yang ketiga, kesalahan ketika ada salah satu rukun yang tertinggal. Ya, tahiyat awal namanya ya. Iya. Harusnya tahiyat awal duduk tapi kok langsung berdiri, berarti kan ada yang tertinggal. Ini caranya, kalau tahiyat awal nggak usah diulang, jadi langsung sujud sahwi saja. Tapi sujudnya sebelum salam. Ya, kalau tadi kan setelah salam, ini sujudnya sebelum salam. Jadi sebelum salam sujud dulu. Nah, karena tahu tadi ya ada yang kurang 1. Setelah sujud 2 kali baru salam. Itu kalau sholat sendiri. Ya sendiri dan jamaah. Kalau jamaah kan biasanya kan Kalau imamnya enggak ingat, cuma kita kan tadi ya kurang itu. Ya, ada orang yang jamaah juga kadang lupa ya. Jadi mungkin sama-sama bilang biar kabeh mungkin apa itu. Iya. Jadi dia kali kalau salah tapi mamumnya bingung. Oke, salah bener ya. Kan muni subhanallah bukan nyusik salah, kan ora bukan. Iya. Ya, ada seperti itu. Nah, ketika imamnya tahu oh ini tadi belum tahiyat namanya atau kelebihan namanya, itu maka bisa terjadi seperti tadi. Nah, jadi tadi ya, kalau kurangnya itu tahiyat awal, ini nggak usah menambah tahiyat awal, ditambah nggak usah. Tapi kalau kurangnya itu Fatihah, nah ini kurang Fatihah namanya langsung baca surat ya. Pernah tuh di Margata itu sholat Id ya. Nah, imamnya baru masih muda, mungkin karena konsentrasinya terlalu Surat yang lain. sungguh ya, dan iya terus yang motel-motel surat sempat dibaca akhirnya Iya, surat. begitu Akbar terus langsung surat ya, tak apa itu Al-Fatihahnya lupa. Nah, dibilang subhanallah ya karena lagi jadi imam pakai mic kan dengaran dari belakang terus ya. Nah, makanya kalau Fatihah yang kurang ini diulangi 1 rakaat. Ya, 1 rakaat. Tidak mengulang Fatihah tok tapi mengulang satu rakaat, karena Fatihah itu termasuk rukun yang penting ya. La salat liman lam yaqra bi Fatihatil. Meskipun sudah dilakukan sampai sujud itu kan Sampai salam dia, walaupun sudah sampai salam sampai dalam Hadap mana? hadir lagi 1 rakaat. Terus sujud sahwi lagi. Ya. Sujud sahwi karena salam. Ya, salam pertama, kedua, ketiga. Sekarang salam yang keempat. Yang keempat, kesalahan karena keraguan-raguan. Jadi mamanya ragu, kene iki papat apa telu ya, papat apa telu. Kurang apa lu? Nah, dalam hal ini kalau masih ragu 4 dan 3, 4 dan 3, 3 dan 4, ambillah atau yakinilah yang lebih sedikit, jadi baru 3 ya yakinnya, sehingga akhirnya ditambah. Nah, tapi karena tadi ya ini ragu-raguan dan menambah berarti kan salah. Nah, berarti yang keempat ini, yang ketiga keempat ya. Keempat ini caranya sujud setelah sebelum salam sudah, sebelum salam ya. Itu seperti itu tentang cara sholat ketika salah, yaitu sujud. Bacaannya sujud tadi yang sama waktu sholat. Nah, bacaan sujud
Nah, kalau dalam buku ini ya Syakir Jamaluddin itu yang sahih sebetulnya nggak ada bacaan yang pasti, artinya hanya sujud saja. Ya, tapi boleh pakai bacaan Yang biasa. yang seperti dibaca ketika sholat. Atau enggak baca enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting tumak ninah ya berhenti Iya, sebentar terus sebenarnya. Dia tanya dia, Iya, raka. kalau kita makmum, kemudian kami itu bacaannya kurang fasih, bacaan gitu ya, kurang kurang atau banyak kurang itu kita boleh benarkan enggak? Boleh benarkan apa enggak? Ya, kalau dalam sholat apa namanya jamaah kita al-imamu yu'tamu bi ya. Jadi imam dijadikan panutan. Jadi dalam hal ini tetap kita ikuti walaupun menurut kita itu kurang fasih atau masih salah. Makanya tadi ya karena kita meyakini bahwa dia itu kurang benar, maka kita harus membaca sendiri Fatihahnya. Nah, kalau baca surat ya kita mendengarkan saja karena Enggak perlu mendengarkan, enggak perlu mendengarkan itu. nggak perlu, kecuali kalau lupa ya. Kalau lupa itu dibetulkan. Tapi kalau masalah tajwid kalau dibetulkan salah yakeh pirang-pirang kok ngambung sholat tuh. ribut ya. Jadi mengurangi Akhirnya imam yang ngigok, "Cakon benar." kecuali memang kalau Takmire mana ki? ya kecuali kalau memang tadi ya lupa ya kan sering lupa itu diingatkan boleh terusannya apa. Ustaz, kalau misalnya imam lupa tidak tasyahud awal langsung berdiri kan diingatkan Iya. Ya. subhanallah, jadi akhirnya duduk lagi tasyahud kan nggak jadi, akhirnya tasyahud nggak lewat, itu tuh harus sujud sahwi apa enggak Ustaz? Ya kalau memang itu nggak jadi ya berarti nggak jadi lupa ya. Iya kan Tapi udah diingatkan posisi sih. berdiri. Nah, itu Udah berdiri tapi akhirnya duduk lagi. Karena diingatkan. ya. Kalau sudah berdiri tegak ya itu kan berarti sudah ganti rukun ya. Ya itu berarti sudah termasuk kesalahan, nanti dianjurkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau baru berkungkung istilahnya ya terus itu menyatu Ancang-ancang. subhanallah duduk lagi itu nggak usah ya karena belum sampai ganti rukun yang berikutnya. Alam itu seperti itu. Nah tentang bacaan yang beredar itu biasanya kalau sujud sahwi itu pakainya subhanalladzi man la yanamu wa la yashu. Itu adalah tidak ada dasar dalam hadis. Itu adanya dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah. Nah, jadi dalam kitab Fathul Mu'in dan kitab Fathul Majid ya, itu disebutkan di sana. Tapi untuk hadis itu tidak ada. Dasarnya apa tuh gitu? Misalnya gue. Ya, Ulama Ustaz. ya ulama memang artinya itu memang betul ya, artinya subhanalladzi man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak pernah lupa. Itu memang ya Serakal ngaji lah. iya, secara akal masuk, cuman karena tidak ada tentunya sekali lagi. Tadi dasarnya kita itu man amil amal salahu. Jangan ngarang lah. Amruna ya itu jangan sampai kita Menambahi. tolak menambah-nambahi karena tadi al ibadah al asal ibadah atau tauqif tiba ya, jadi ketetapannya dari sana dan contohnya dari Rasulullah. Kalau ketetapan dari Allah dan Rasulnya nggak ada, contoh Rasul tidak ada, ya nggak usah diikuti ya. Itu seperti itu. Nah, kiranya ini ya. Kemudian ini saya tambahkan di sini zikir setelah sholat ya silakan. Zikir setelah sholat yang masru' artinya sesuai dengan hadis-hadis yang sahih itu walaupun di dalam HP itu tidak disebutkan atau belum ada disebutkan ya. Tapi Pak Dana apa itu akun Danarto itu sudah menyusun zikir ya. Paduan zikir itu masih stabil maka bahkan stabil kalau masih stabilnya belum keluar. Tapi kalau dalam hadis-hadis yang sahih itu saya kutip dari beberapa kitab ya, dan juga penjelasan-penjelasan yang dalam buku itu yang ada dalam hadis sahih seperti ini. Jadi zikir setelah sholat astagfirullah 3 kali wa atubu ilaihi. Allahumma anta salam wa minka salam
tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Tidak ada tambahan. Wa minka salam wa ilaika ya'udu salam hayyina rabbana, enggak ada. Itu kalau tambahan itu juga dari orang ulama ya, seorang ulama. Nah, la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Terus Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u man jaddi minkal jadd. Allahumma jirni minan nar, ini khusus pada sholat subuh 7 kali. Terus maghrib Allahumma inni as'aluka al-jannah Allahumma ajirni minan nar, itu pada maghrib 7 kali. Terus lagi la ilaha illallah, terus subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 33 kali, terus diakhiri la ilaha illallah sehingga 100 kali ya. Nah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Falaq dan An-Nas setiap sholat fardu. Ini hadis dari Abu Dawud. Membaca kursi. Nah, ini kira-kira dikerjakan apa enggak ini setelah sholat ini? Iya. Jadi zikir ini sekali lagi yang penting karena apalagi zaman sekarang ini ya. Jadi bisa jadi ya karena kita itu istiqomah dalam zikir setelah sholat seperti Al-Falaq, Al-Nas. Ini kan 2 surat mu'awwidzatain ya, 2 surat yang minta perlindungan kepada Allah. Ini boleh jadi karena kita itu istiqomah dalam zikir ini, mungkin kita dijaga oleh Allah ya, sehingga tidak terkena apa? Ya musibah. Ataupun musibah umpamanya terkena, ya barangkali itu lebih baik daripada kamu hidup terus akan dosa. Nah, seperti itu. Jadi apapun takdir Allah yang menimpa kita, sikapilah, yakinilah bahwa itu adalah terbaik bagi kita. Makanya jangan sampai kita itu berhenti minta kepada Allah, berdoa minta kepada Allah. Pertama agar kita itu diistiqomahkan dalam beribadah. Kemudian tentunya harapan kita yang paling akhir adalah husnul khotimah ketika menghadap Allah. Yang paling penting. Kira-kira ini ada yang bisa ditanyakan, monggo. Ustaz, hukumnya apa Ustaz? Hukum sujud sahwi itu Ustaz? Hukumnya ya karena itu dilakukan oleh Rasulullah berarti ya sunnah. Sunnah. Ketika tidak dilakukan tidak apa-apa berarti. Ya berarti ada yang kurang. Sunnah muakkad yang ditekankan Harus berarti harus. ya Janda. sebaiknya Ya sesuatu ya yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti itu ya kita jangannya harus jelas tuh. Iya, Rasul Iya. Itu bukan Tapi diarani wajib ora oleh. itu kan itu contohnya ya gue seandainya lupa Iya. itu walaupun sunnah contoh seperti itu Iya, seandainya kita Ya, tahu pokoknya kita kurang tahu, berarti. kita nggak melakukan tapi tidak berdosa kan Ustaz? Ya Allah alam ya, tapi kurang. Seperti doa iftitah ya. Doa iftitah itu kan ya karena itu contoh dari Rasulullah ya. Itu yang kita lakukan. Tapi umpamanya tidak dilakukan, tidak doa iftitah, ya berarti tetap sah syaratnya, cuman ya kurang berarti ya. Nah, seperti itu. Dan memang tadi yang tadinya saya tanya yang soal rakaat ketiga dan 4 itu kalau tidak membaca, kalau Nabi kan tidak membaca surat ya Ustaz. 3 ke 4, rakaat 3 ke 4. Kalau membaca surat juga tidak apa-apa ya Ustaz ya. melanggar mani benar-benar beda. Iya saya kan Itu berarti les amruna lagi tidak ada Benar-benar oleh Fatihah langsung ngomong kon enak Ya, saya kira daripada entah ini sudah temen imamnya Pak, urung sujud-sujud, urung ruku. Iya, Nah, makanya seperti itu ya. Ya, lebih baik ya kita nyimak menyimak ataupun apa namanya zikir dalam hati ya. Tapi kan imamnya kan misalkan imam atau saya sendiri membaca surat tidak ya Ustaz ya. Ya tidak baca, cuman kalau menunggu imam umpamanya wis rampung Fatihah ini umpamanya sih ngadeg bae ya. Kan daripada nganggur gimana? Balik lagi Fatihah.
Ya, Ya. malah Jadi semuanya diam saja sambil ya mungkin membayangkan dosa atau membayangkan sifat-sifat Allah ya. Itu bukan ngelamun ya. Tapi artinya Orang rokok juruk nih mau. Sih temen sih. payah banget.